Tulisan ini sudah sering kita lihat, mulai dari baju, sepatu, tas, mainan, sampai barang elektronik. Iya, semua berlabel Made in China. Pertanyaannya, kenapa sih ada banyak banget barang yang dibikin di negara itu? Dikarenakan jumlah penduduknya yang banyak, persaingan kerja jadi lebih ketat dan bikin mereka rela dibayar murah. Makanya kalau dibandingin sama negara Amerika saingannya, gajinya berkali-kali lipat lebih rendah. Dengan upah yang minim ini jugalah yang ngaruh ke biaya bikin barang di sana jadi lebih rendah. Akhirnya bisa bikin barang dengan jumlah yang banyak. Selain itu, sudah banyak kota-kota di sana disulap menjadi kota pusat penyedia berbagai jenis barang. Misalnya, kota satu ini yang berawal dari kota nelayan, sekarang jadi pusat barang elektronik dunia. Selain itu, China juga membuat suatu proyek, di mana proyek ini bukan hanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi proyek ini juga bisa menguasai dunia secara ekonomi dan teknologi. Saking besarnya proyek ini, sampai-sampai Amerika Serikat khawatir akan kesuksesannya. Nama proyeknya yaitu Made in China 2025. Lalu, apa yang dimaksud proyek Made in China 2025 yang akan menjadikan China sebagai pemain global dalam bidang ekonomi dan teknologi? Project Made in China 2025 diluncurkan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang pada Mei 2015. Proyek ini terinspirasi program Revolusi Industri 4.0 yang dicetuskan Jerman. Sederhananya, Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Melihat potensi di industri 4.0 ini, China akhirnya membuat proyek Made in China 2025. Adanya proyek itu diharapkan menjadi peta jalan China untuk mendorong para pengusaha domestik untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam industri teknologi tinggi. Dengan menjadi yang teratas dalam rantai pasok, yang akhirnya membawa China lolos dari middle income trap, yang selama ini dikeluhkan negara berkembang lainnya. Ada 10 industri yang disasar dalam teknologi. 1. Industri teknologi informasi canggih baru termasuk Artificial Intelligence atau AI, hingga quantum computing. 2. Industri peralatan mesin otomatis dan robotika. 3. Industri aerospace dan aeronautika. Dan masih banyak lagi. Dengan inisiatif ini, konten domestik pada industri komponen inti dan materialnya akan meningkat menjadi 40% pada 2020 dan 70% pada 2025. China berambisi menjadi kekuatan manufaktur global pada 2049. Mengutip South China Morning Post, pemerintah China berharap pada 2025 produktivitas sektor manufaktur akan meningkat secara besar-besaran melalui inovasi, menciptakan perusahaan multinasional yang bersaing secara global dengan keunggulan pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan. Untuk itu, pada tahun 2014, China menghabiskan lebih dari 210 miliar US dollar untuk mengimpor chip semikonduktor. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang anggaran yang dihabiskan untuk membeli minyak mentah. Semikonduktor atau yang sering disebut chip merupakan bahan paling mendasar dari industri elektronik modern. Digunakan mulai dari komputer, kendaraan listrik, hingga teknologi militer high-end. Namun, proyek Made in China itu tidak selalu berjalan dengan mudah, di mana Amerika Serikat berupaya untuk menjegal pertumbuhan ekonomi China. Salah satunya dengan cara meredam laju industri chip di China. Dengan dalih melindungi perusahaan Amerika Serikat dan keamanan nasional,
Presiden Joe Biden terus membatasi ruang gerak perusahaan chip Amerika yang terkait atau bekerja sama dengan China. Pada dasarnya, kebijakan tersebut meregulasi transfer teknologi dari Amerika Serikat ke China. Tidak hanya melarang ekspor chip dan transfer teknologi, Biden juga melarang warga Amerika Serikat untuk bekerja di perusahaan semikonduktor China. Dalam kebijakan baru tersebut, warga atau entitas Amerika Serikat harus mendapat izin dari Departemen Perdagangan sebelum memberikan support ke perusahaan China. Warga yang melanggar aturan tersebut akan ditangkap. Dengan kata lain, pemerintah Amerika Serikat melarang warganya untuk bekerja di perusahaan China kecuali ada izin. Wall Street Journal melaporkan setidaknya ada 43 eksekutif senior warga negara Amerika Serikat yang bekerja di 16 perusahaan semikonduktor atau chip di China yang sudah melantai di bursa. Mereka berada pada posisi manajemen C-level, mulai dari chief eksekutif, vice president, hingga chairman. Itu baru manajemen tingkat atas, belum lagi banyak staf warga negara Amerika Serikat yang bekerja di perusahaan China. Financial Times melaporkan perusahaan Amerika Serikat, Lam Research, sudah mulai menarik karyawannya dari perusahaan yang se-Memory Technologies Corp. Selain itu, Lam Research juga memberitahukan ke karyawan lainnya untuk menjauh dari perusahaan China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan Amerika Serikat menyalahgunakan kontrol ekspor untuk memblokir dan melumpuhkan perusahaan-perusahaan China. Kebijakan tersebut berlawanan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional. Itu tidak hanya merugikan hak dan kepentingan sah dari perusahaan China, tetapi juga merugikan kepentingan perusahaan Amerika Serikat, kata Mao. Dengan adanya kebijakan baru yang diterbitkan oleh Joe Biden, maka pemerintah China pun berinvestasi besar-besaran di industri semikonduktor atau chip. The Sydney Morning Herald melaporkan pemerintah China di bawah komando Presiden Xi Jinping sudah menggelontorkan anggaran lebih dari 100 miliar US dollar untuk perkembangan industri semikonduktor domestik. Pemerintah China pun berusaha untuk memproduksi chip di dalam negeri dengan cara mengguyur perusahaan-perusahaan seperti Fujian Jinhua dengan sokongan dana untuk pengembangan chip di negeri itu. Perusahaan China itu telah membuka pabrik chip senilai 5,7 miliar US dollar. Pabrik ini ditargetkan untuk memproduksi 60.000 wafer semikonduktor per bulan pada produksi tahap pertamanya. Selain Fujian, perusahaan-perusahaan semikonduktor lain di China tengah mencoba berkompetisi dengan industri chip global. Mereka mencoba membuat chip yang bisa digunakan pada ponsel dan sistem untuk mengarahkan misil. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah China ke perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian penting dari program Made in China 2025 yang menjadi langkah awal rencana ambisius China memimpin di sektor artificial intelligence, kendaraan otonom, next-gen information technology, robotik kedirgantaraan, dan teknologi lainnya pada 2049. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia harus mengikuti jejak China membuat proyek Made in Indonesia agar Indonesia mampu bersaing di kancah global? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Da, 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 da.